Poin Nemo, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Oceanic Pool of Inaccessibility, adalah nama suatu lautan di Samudra Pasifik bagian selatan. Menempati area seluas 37 juta kilometer persegi, kawasan ini adalah kawasan yang paling sulit diakses dari tempat manapun di dunia dan sangat jauh dari pemukiman manusia manapun. Pemukiman manusia terdekat dari tempat ini adalah Pulau Dushe, bagian dari Kepulauan Pitcairn yang berjarak 2.688 km, dan Motunui, bagian dari Kepulauan Pascha di utara dan timur laut Pulau Maher dekat Antartika di selatan dengan jarak yang sama, serta Selandia Baru yang berjarak 2.778 km di sebelah barat. Ilmuwan Hervoye Lukatela adalah orang yang pertama kali menemukan poin Nemo pada tahun 1992. Ia tidak menemukan tempat ini dengan penjelajahan langsung, namun dengan menggunakan komputer geospasial yang membayangkan bumi itu 3 dimensi dengan titik lautan yang paling terpencil berjarak sama dari 3 pantai yang berbeda. Diperolehlah data bahwa titik ini berjarak 2.688 km dari 3 tempat yang berbeda, yakni di Pulau Dushe di utara, Notonui di timur laut, dan Pulau Maher di selatan. Nama poin Nemo kemudian diambil dari karakter pahlawan fiksi bernama Kapten Nemo dalam cerita novel karya Jules Verne bertajuk 20,000 Leagues Under the Sea atau Liga 20.000 tahun di bawah laut yang terbit tahun 1869. Novel tersebut berkisah tentang Kapten Nemo, nahkoda kapal selam Nautilus yang berani menjelajah semua lautan, cerminkan kejayaan kerajaan Inggris dalam penjelajahan samudra dan kemajuan teknologi yang dimilikinya saat itu. Nemo dalam bahasa Latin juga dapat diartikan sebagai no one atau bukan siapa-siapa. Lokasi yang mirip dengan poin Nemo sebenarnya pernah muncul dalam sebuah cerita pendek karya H.P. Lovecraft bertajuk The Call of Cthulhu yang menceritakan kota fiksi Riah yang jauh dari peradaban manusia manapun di muka bumi. Cerita tersebut terbit pada tahun 1928 atau 66 tahun sebelum titik poin Nemo seperti yang digambarkan benar-benar ditemukan. Hampir tak ada kehidupan yang pernah terekam dalam kawasan poin Nemo. Hal ini karena titik ini berada dalam pilihan arus Pasifik Selatan. Letaknya yang berada di antara benua Amerika Selatan dan Australia, Khatulistiwa di utara, dan arus sirkumpolar Antartika yang kuat membuat Laut Pasifik Selatan termasuk poin Nemo memiliki pilihan arus yang stabil di dalamnya dan suhu permukaan konstan sekitar 5,8 derajat Celcius. Pilihan arus yang berputar inilah yang menghalangi air yang lebih sejuk dan kaya nutrisi untuk masuk. Selain itu, wilayah ini juga sangat terisolasi dari daratan sehingga angin yang datang tak membawa banyak bahan organik. Tidak adanya bahan organik yang datang dari arah manapun juga membuat sedimen di dalamnya tak memiliki banyak nutrisi, bahkan tak bernyawa, layaknya sebuah gurun di dalam lautan. Poin Nemo digambarkan sebagai wilayah lautan bumi yang paling tidak aktif secara biologis. Proyek penelitian yang pernah menelusuri wilayah ini salah satunya adalah kapal FS Sonne dari Jerman pada Desember 2015 sampai 2016. Kapal tersebut mengarungi samudra sejauh 3.000 km dari Chile sampai Selandia Baru dan melewati South Pacific Gyre atau SPG. Sepanjang perjalanan, kapal tersebut mengumpulkan populasi mikroba dengan kedalaman mulai 20 hingga 5.000 meter di bawah permukaan laut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam area tersebut hanya memiliki sepertiga mikroba dari wilayah lautan lainnya. Dengan kata lain, konsentrasi mikroba yang paling kecil di antara lautan manapun di dunia. Poin Nemo berada di ujung selatan dari East Pacific Rise, garis bawah laut aktivitas vulkanik yang menjadi penanda batas lempeng tektonik Pasifik dan Asia yang bergerak terpisah. Gerakan ini membuat magma keluar di antara celak lempeng dan mengering, menciptakan lubang hidrotermal yang mengeluarkan air panas dan mineral. Oleh karena itu, meski terbilang ekstrim, beberapa bakteri dapat berkembang dengan memperoleh nutrisi yang keluar dari lubang tersebut, menopang kehidupan beberapa makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan seperti kepiting Yeti. Meski merupakan titik terjauh dari seluruh bentuk kehidupan manusia di bumi, perairan South Pacific Gyre yang berada di dalamnya juga termasuk area poin Nemo tak terhindar dari sampah lautan. Penelitian yang dilakukan tahun 2013 mengungkap kumpulan sampah di perairan ini dengan bagian terbesarnya berada pada 2.500 km sebelah timur laut poin Nemo. Jenis sampah yang banyak ditemukan meliputi sampah plastik seperti polistiren, film, senar pancing, jaring, dan sebagainya yang berasal dari kapal maupun pantai. Arus membuat sampah-sampah ini terjebak dan hancur menjadi potongan-potongan kecil yang mengotori area tersebut. Pada tahun 1997, para ahli oceanografi dikejutkan dengan terdengarnya suara misterius yang kemudian kerap disebut Bloop 2000 km sebelah timur poin Nemo. Suara ini begitu keras, bahkan lebih keras dari bunyi paus biru sekalipun, yang menyebabkan banyak spekulasi seperti monster penghuni samudra dan sebagainya. Belakangan kemudian, US National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan bahwa suara tersebut berasal dari retakan gunung es yang kerap mengeluarkan suara ultra low frequency.
Meski demikian, suara tersebut tetap menyisakan misteri hingga kini. Penjelajahan untuk memetakan kehidupan dan gambaran detail lain soal kawasan ini sangat terbatas karena letaknya yang sangat jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Letaknya yang terpencil dan tak memiliki kehidupan yang signifikan membuat tempat ini sering dijadikan kuburan atau tempat sampah bagi proyek-proyek penjelajahan antariksa. Kini, Point Nemo setidaknya telah menjadi kuburan bagi sekitar 300 wahana antariksa. Rentang periode tahun 1971 hingga pertengahan 2016, Badan Antariksa dari berbagai belahan dunia membuang sekitar 260 roket ke wilayah tersebut. Laboratorium antariksa milik MIR milik Rusia yang berbobot 120 ton yang jatuh pada tahun 2001 adalah benda terbesar yang ada di kuburan roket Point Nemo. Meski berlandaskan pertimbangan keterasingan lokasi dari kehidupan, pembuangan sampah satelit di Point Nemo kini semakin mengundang reaksi protes keras dari para ahli dan pegiat lingkungan. Hal ini kemudian membuat para ahli merancang wahana antariksa lebih mudah terbakar sepenuhnya saat memasuki atmosfer bumi. Sebagai contoh, NASA dan ESA mengganti bahan tangki bahan bakar pesawat ulang-alik dari titanium menjadi aluminium. Bahan ini dirasa lebih mudah hancur dalam puing-puing yang lebih kecil dan tidak membahayakan manusia saat akan jatuh.